Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimanakah keterangan yang paling singkat tentang sifat qidam ini? Keterangan singkatnya begini. Kalau Tuhan tidak bersifat dengan qidam, pastilah ia bersifat dengan baharu. Kalau ia bersifat dengan baharu, pastilah ia berhajat kepada orang yang menjadikannya. Kalau ia berhajat kepada orang yang menjadikan, pastilah terjadi daurun atau tasalsul. Sedangkan daurun dan tasalsul sudah jelas mustahil karena terbawa kepada tidak ada Tuhan. Padahal Tuhan sudah terbukti atas wajib adanya. Oleh karena itu, Tuhan wajib bersifat dengan qidam, tidak boleh baharu. Adakah keterangan-keterangan yang lain lagi tentang masalah qidam ini? Ya, keterangan-keterangannya masih banyak sekali. Tetapi marilah kita padakan dengan keterangan yang satu lagi ini saja. Yaitu, kita berikan satu umpama. Satu orang sangat perlu kepada sebuah kelapa. Di sana di sini ia mencari, tidak juga dapat. Lalu ia bertekad untuk memanjat pohon kelapa yang ada di halaman rumahnya. Walaupun mengalami kesulitan, maka mulailah ia memanjat pohon kelapa itu dengan penuh kesungguhannya. Dan sampailah ia kepada tandan buah kelapa yang sangat ia perlukan. Lalu ia ambil buahnya dan ia pun turun. Begitu biasanya kan. Kalau orang ini ingin mencoba lagi, naik lewat buah kelapa yang diperlukan sampai ke ujung pucuknya yang lembek, pastilah ia akan jatuh terkampas ke tanah. Menurut kebiasaan, matilah ia. Satu orang lagi yang lain, kita umpamakan, ia sangat kelaparan dan kehausan. Lalu diundanglah ia ke sebuah pesta makan-makan, yang memang makanan dan minuman yang disediakan itu cukup sedap, lezat dan memuaskan selera. Kemudian setelah para undangan sudah mengambil tempat duduk yang bebas untuk makan, ya memang makan bebas, lalu berdirilah seorang yang membawa acara. Seraya ia mengatakan, saudara-saudara sekalian, para hadirin sekalian, marilah kita mulai acara makan bersama ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kan nampak kita melihat para undangan yang penuh kesibukan dengan tangan dan matanya yang tajam untuk memilih mana makanan yang ia sukai dan mana makanan yang ingin dia makan. Menurut yang sudah-sudah, sepanjang pengalaman yang pernah kita alami, belum pernah ada satu orang pun yang duduk termenung-menung menghayal-menghayal, tidak ada. Untuk memikir-mikirkan bagaimanakah orang yang memasak makanan ini, putih atau hitam, panjangkah atau pendek, laki-lakikah atau perempuan. Hanya yang pernah kita dapati, ia makan terus dengan seenaknya sampai kenyang, dan mungkin juga kita dapat mendengar ucapan sesudah makan sambil membuka kancing bajunya lantaran kepanasan, hebat, sedap sekali, entah siapa yang masak, akan gitu biasanya. Oleh karena itu, ambilkanlah pengertian dari dua buah perumpamaan ini. Yang satu orang yang memanjat pohon kelapa dan yang satu lagi orang yang lapar yang hadir ke hidangan makanan. Orang yang pertama, yang diperlukan hanya buah kelapa. Sesudah dapat buahnya, ia pun turun. Dan ia tidak naik lagi. Memang ia tahu tidak perlu. Kalaupun ia naik, ia tahu juga pasti akan jatuh dan binasa. Alam semesta ini dijadikan Tuhan sebagai dalil supaya dapat kita pikirkan. Maka setelah kita pergunakan jasa akal untuk memikirkan, lalu sudah kita peroleh wujud Allah yang menciptakannya. Oleh karena itu, jangan naik lagi pikiran kita ke atas wujud Allah. Pasti jatuh, hancur dan binasa. Sudah kita mendapatkan dalil atas wujud Allah, sudah. Jangan kita lagi memikir Allah itu bagaimana lagi. Perumpamaan orang yang kedua, apabila dipersilakan makan, maka makanlah. Jangan pikir-pikir tukang masak, putihkah atau hitam. Tetapi makanlah sepuas-puasnya. Asal saja engkau mengaku ada tukang masak. Habis perkara. Demikian pula lah Tuhan menciptakan alam semesta ini bermacam ragam bentuk dan sifatnya untuk kepentingan umat manusia yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka. Maka sudah itu, Tuhan persilahkan, pergunakanlah apa yang ada pada alam ini yang memang aku sediakan untukmu. Dan jangan sekali-kali kamu pikirkan tentang diriku. Alangkah tepatnya perumpamaan ini dengan tujuan sabda junjungan Nabi besar Muhammad SAW, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah fatahliku.
Artinya, berfikirlah kamu pada makhluk ciptaan Allah dan jangan sekali-kali kamu berfikir tentang zat Allah, nanti kamu binasa. Riwayat Abu Shaykh, lihat kembali risalah ini halaman 8 kemarin. Huwallazi ja'ala lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi itu untuk kamu. Al-Baqarah ayat 29. Kita tutup keterangan sifat qidam ini dengan firman Allah, nahnu qaddarna bainakumul mauta wa mahnu bimasbuqin. Kami telah menentukan kematian di antara kamu dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan, didahulukan oleh siapapun juga. Surat Al-Waqiah ayat 60. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimanakah keterangan yang paling singkat tentang sifat qidam ini? Keterangan singkatnya begini. Kalau Tuhan tidak bersifat dengan qidam, pastilah ia bersifat dengan baharu. Kalau ia bersifat dengan baharu, pastilah ia berhajat kepada orang yang menjadikannya. Kalau ia berhajat kepada